Salam sejahtera semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Celko 28, yaitu tentang kenapa Yesus harus mati? Debat seru soal kebangkitan, Trinitas, dan jaminan keselamatan. Selamat sore, Selo. Sore. Apakah saudara bersedia membuka kamera? Halo. Ya, halo juga. Silakan Abang Selo, apa yang mau ditanyakan atau disampaikan? Saya mau tanya dong. Memang dengar nggak? Suaramu kurang kencang, suaranya kurang keras, saudaraku. Silakan. Kalau Yesus memang Tuhan, ngapain Yesus repot-repot mati buat menyelamatkan umat-umatnya? Repot-repot. Ini gimana sih kok menggunakan kata repot-repot? Ya maksudnya ngapain harus mati dulu gitu kalau emang dia sebagai Tuhan. Nih, Tuhan kan maha esa, maha kuasa. Ngapain harus mati gitu buat menyelamatkan umat-umatnya? itu bukan repot-repot, saudaraku ya. Jadi gini, di dalam pertanyaan saya ini ada jawaban. Saya mau tanya dulu sama kamu, sama dengan pertanyaan saya kepada yang barusan turun. Kamu percaya nggak di hari kiamat ada kebangkitan orang mati? Percaya. Kenapa kamu begitu yakin dari zaman ada kebangkitan orang mati? Apakah sudah ada yang terbukti di dalam imanmu, dalam agamamu? Pernah ada yang mati dan bangkit untuk hidup yang kekal sebagai jaminan untuk kamu juga ikut bangkit di hari kiamat? Kan di Al-Quran kita sebagai Islam kan udah tertera. Oh, ada yang pernah mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya sebagai jaminan. Lalu bagaimana kamu begitu yakin ada kebangkitan dari zaman sementara belum ada yang terbukti pernah mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya sebagai jaminanmu untuk kamu juga ikut bangkit? Kan kita udah ada tuntunannya Rasulullah SAW yang menjamin. Iya, yang jaminannya itu apabila sudah pernah ada yang mati dan bangkit, itu jaminan. Ada yang real gitu loh. Ngerti nggak? Kalau tidak ada jaminannya, bagaimana kamu bisa yakin di hari kiamat ada kebangkitan orang hidup, kebangkitan orang mati? Nah, makanya tadi saudaraku ya, kamu bertanya, ngapain repot-repot Tuhan mati dan bangkit? Loh, itulah jaminan kami sebagai keselamatan untuk kami bangkit juga di hari kiamat. Karena apa? Tuhan Yesuslah jaminan keselamatan itu. Makanya tidak ada jaminan keselamatan yang real dimanapun kita temukan selain dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus berfirman di Wahyu 1 ayat 17-18. Jangan takut. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya dan aku memegang kunci kerajaan maut. Karena Tuhan Yesus telah mengambil kunci kerajaan maut, ya, dia mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya. Itulah jaminan keselamatan kita. Makanya Tuhan berfirman Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Sebentar dulu, ini belum selesai, udah mau nanya lagi nih. Kamu paham nggak? Karena gini loh, ini saya kasih analogi. Kalau kamu minjam ke bank, pasti harus ada jaminan. Kalau kamu cuma minjam, apa jaminannya? Saya punya sertifikat. Sertifikatnya apa? Sertifikat rumah? Sertifikat tanah? Ada? Baru kamu dikasih minjam. Oh ya ada, mana sertifikatnya? Ya nanti bakalan ada. Kalau hanya nanti-nanti, hanya omongan, nggak ada realnya, gimana kamu mau dikasih minjam? Paham? Itu hanya contoh kecil saja ya.
Nah, kenapa kami begitu yakin di hari kiamat ada kebangkitan? Karena ada jaminannya. Jaminannya apa? Tuhan Yesus, dia pernah mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya sebagai jaminan keselamatan bagi kami juga untuk bangkit di hari kiamat hidup kekal. Wow, haleluya, haleluya. Boleh tanya lagi? Tapi sampai di sini sudah mengerti belum? Udah mengerti. Oke, good. Tepuk tangan dulu dong buat Selo. Kasih semangat teman-teman. Asik. Ya, silakan. Kan di Kristen ada Trinitas ya. Lanjut dulu. Tuhannya tuh yang mana? Yang Bapa, Tuhan Allah atau Tuhan Yesus? Kamu bilang gini ya, kan di Kristen ada Trinitas ya. Jadi jawaban saya adalah gini. Kristen itu kan tertulis dalam Alkitab, yaitu di 1 Petrus 4 ayat 16, bahwa ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Itulah yang disebut Kristen. Nah, kalau ada yang ngaku-ngaku Kristen, lalu dia menciptakan doktrin Trinitas, ada Tertullianus, ya. Dialah yang menciptakan doktrin Trinitas atau Tritunggal. Tetapi faktanya dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu tidak ada konsep Trinitas baik tersirat maupun tersurat, tidak ada, ya. Makanya Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Lalu ditegaskan lagi di Yudas 1 ayat 25, Allah yang Esa itu juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang Esa, bukan Tri, bukan Dwi, ya. Jadi Trinitarian, Duinitarian, Unitarian itu enggak ada dalam Alkitab. Itu konsep buatan manusia. Nah, saya percaya apa yang difirmankan Tuhan Yesus, bahwa dialah satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa yang tertulis di 2 Tesalonika 2 ayat 16, ya. Dialah Bapa yang penuh belas kasihan, Allah yang Maha Esa, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, Roma 16 ayat 27. Jadi itu Yesus itu Bapa dan Yesus juga Tuhan Allah. Ya, sesuai dengan firman Tuhan tadi ini saya bacakan ya. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, dan Bapa kita. Itu bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan, dan saya percaya. Makanya di Yesaya 9 ayat 5, Yesus Kristus adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ketika Allah itu datang ke dunia, dia disebut tiga nama gitu. Bukan nama Tuhan, Allah, Bapa itu bukan nama, itu sebutan, itu gelar bagi Tuhan, bagi Yesus Kristus. Bukannya jadi Tuhan yang itu saya. Lah, berarti kamu nggak mencerna apa yang saya jelaskan barusan. Justru Tuhan saya Yesus cerna, berikanlah dia bingung hikmat. gitu. Justru dari tadi saya katakan pakai dalil Ulangan 6 ayat 4, Yudas 1 ayat 25, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa. Iyo. Ah. Makanya iman kita itu harus sesuai dengan iman orang Israel. Orang Israel, para rasul itu tidak pernah percaya adanya Trinitas, nggak pernah. Nggak pernah ada rasul-rasul ya percaya bahwa Allah itu ada 3 dalam 1, nggak pernah ya. Para rasul itu yang menuliskan Alkitab itu orang Yahudi, nggak pernah orang Yahudi percaya adanya Trinitas, Dunitarian, Unitarian, nggak pernah. Tapi Allah itu Esa ya, Tuhan itu satu, Esa, mono, tunggal. Makanya kita harus sesuai dengan firman Tuhan, nggak boleh dengan doktrin-doktrin buatan manusia. Makanya kenapa di seluruh dunia ini ya banyak mayoritas yang disebut Kristen ya. Tapi Tuhan berfirman, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Karena hanya sedikit orang yang percaya apa yang tersuci dalam Alkitab, mereka lebih menyembah doktrin buatan manusia. Makanya ada Trinitarian, Dunitarian, Unitarian, itu buatan manusia semua. Ada Mormon ya. Ada apa lagi itu ya?
Karena mereka ini ya menyembah buatan manusia, doktrin buatan manusia. Sedikit orang yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan semua itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Justru saya sangat bersyukur apa yang dinubuatkan dalam Alkitab itu tergenapi. Makanya Alkitab itu firman Tuhan yang Maha Kudus. Oke, mau tanya lagi. Yang mensalibkan Yesus itu siapa? Ya, waktu itu kan yang menghasut tentara Roma Pontius Pilatus untuk disalibkan itu adalah orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala. Dan kamu tahu nggak kenapa orang-orang Farisi, imam-imam kepala menyalibkan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu mengaku dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus mengaku dia hanya utusan, hanya nabi, nggak akan disalib dia. Bahkan di Matius 21 ayat 11 ya, orang banyak berkata Yesus Kristus adalah inilah dia, Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, ketika orang banyak berkata inilah dia, Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea, ada nggak orang Farisi imam-imam kepala yang marah? Nggak ada. Tetapi kenapa orang Farisi marah? Ketika Tuhan mengaku, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yohanes 8 ayat 58. Aku sang pemberi hidup kekal, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Kemudian Tuhan mengaku ya, dia adalah Elohim itu sendiri yang datang dalam naungan awan. Itulah orang Farisi marah, imam kepala marah. Karena yang dilihat Farisi itu sama seperti kamu, ya, yang tidak percaya. Yesus itu kan cuman manusia, ya, sama seperti yang kamu lihat. Tapi ketika Tuhan berkata, akulah dia, ya, akulah dia, maksudnya Bapa itu yang datang ke dunia. Orang Farisi nggak percaya, makanya firman Tuhan tertulis di Yohanes 1 ayat 11 ya. Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan, dialah yang menjadikan dunia. Dia sudah ada di dalam dunia, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Karena orang Farisi, orang Israel, seluruh dunia ini milik dia. Dia datang ke dunia, milik kepunyaannya nih, tapi dunia tidak mau menerimanya. Makanya dia disalibkan. Jadi begitu saudaraku ya. Makanya biar kalian tahu, kalau Tuhan Yesus mengaku hanya nabi, hanya utusan, nggak akan disalibkan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus disalibkan sama orang Farisi, sama ahli Taurat, lalu yang mengeksekusi adalah tentara Romawi? Karena Tuhan Yesus mengaku dia adalah Tuhan atas hari Sabat, dia satu dengan Bapa, dia sang pemberi hidup kekal. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Kemudian barang siapa melihat, dia sudah melihat Bapa, ya. Artinya dialah Elohim itu sendiri, dialah yang datang dalam naungan awan. Karena orang Farisi, ahli Taurat percaya yang datang dalam naungan awan itu hanyalah Yahweh Elohim. Jadi Tuhan itu mengaku dialah Yahweh Elohim itu sendiri, makanya disalibkan. Tapi apakah Tuhan berdusta? Tidak. Dia memang betul adalah Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Wow, haleluya, haleluya. Mau nanya lagi. Ya, bagaimana saudaraku? Yesus dilahirkan dari siapa ya? Ya, sesuai dengan firman Tuhan di Lukas 1 ayat 26 sampai 45. Ketika Tuhan datang ke dunia, oke, saya mute dulu Bang, agak berisik di situ ya. Nah, Lukas 1 ayat 26 sampai 45 sampai selanjutnya ya. Malaikat menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kenapa Bunda Maria percaya? Karena Bunda Maria itu kan orang Yahudi. Dia sudah membaca hukum Taurat, yaitu Perjanjian Lama, dan dia percaya nubuatan di Yesaya 7 ayat 14 sampai 15 bahwa seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki yang namanya Immanuel ya. Dan dia akan makan dadi dan madu ya.
Kemudian juga disampaikan malaikat kepada Yusuf ya. Kenapa Yusuf percaya apa yang disampaikan malaikat? Karena Yusuf itu orang Yahudi, dia juga percaya apa yang dinubuatkan dalam Alkitab bahwa Tuhan itu sendiri yang menyelamatkan kita dari segala dosa yang tertulis di Matius 1 ayat 18 sampai 25 ya. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi ketika Tuhan datang ke dunia, dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya untuk menggenapi Yesaya 7 ayat 14 sampai 15 dan juga Kejadian 3 ayat 15. Jadi Maria itu hanya sebagai alat saja. Makanya Bunda Maria itu sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah wanita yang terpilih. Bunda Maria adalah wanita yang paling beruntung di seluruh dunia ini, di alam semesta ini. Nah, seperti itu Abang. Oke, terima kasih Abang sudah bertanya ya. Kita ganti dulu sama yang lain. Aduh, ganti dulu yang lain Bang. Oke, terima kasih Abang sudah bertanya ya. God bless you. Adonai Yesus HaMashiach, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, memberkatimu dan mengasihimu. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan 18 menyatakan, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Dan setiap nahoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut, berdiri jauh-jauh. Yohanes 11 ayat 25 menyatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ulangan 6 ayat 4 menyatakan, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yudas 1 ayat 25 menyatakan, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 2 Tesalonika 2 ayat 16 menyatakan, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Roma 16 ayat 27 menyatakan, bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesaya 9 ayat 5 menyatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yohanes 8 ayat 58 menyatakan, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 30 menyatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku, yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 8 ayat 58 menyatakan, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 11 menyatakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25 menyatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yesaya 7 ayat 14 sampai dengan 15 menyatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik.